Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Kata Kerja Operasional, Kompetensi Pengetahuan dan Sikap. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Karamatus Sofia, NPM 30620566065 dan Siti NPM 30620566094 dari kelas 07 Banjarmasin, Prodi PGSD semester 4, mata kuliah pembelajaran PKN SD 2 dan dosen pengampu Ibu Isna Kasmilawati MPD. Langsung saja ke materi pembahasan, yaitu kata kerja operasional. Awal mula penemuan kata kerja operasional taksonomi Bloom. Kata kerja operasional dapat digunakan untuk menyusun RPP meliputi tujuan pembelajaran dan indikator. Kata kerja operasional yang sering digunakan dalam penyusunan RPP adalah kata kerja operasional taksonomi Bloom. Ketiga aspek, mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotor, tidak dapat dilepaskan dari kegiatan atau proses evaluasi hasil belajar. Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya itu berpendapat bahwa pengelompokan tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu pada 3 jenis domain, yaitu daerah, binaan, atau ranah, yang melekat pada diri peserta didik, yaitu ranah proses berpikir atau kognitif domain, kemudian ranah nilai atau sikap afektif domain, dan ranah keterampilan atau psikomotor domain. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti. Contoh daftar kata kerja operasional taksonomi Bloom yang belum direvisi. Pertama, ranah kognitif C1 sampai C6, pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, analisis C4, sintesis C5, dan penilaian C6. Contohnya, mengutip, memperkirakan, menugaskan, menganalisis, mengabstraksi, membandingkan, menyebutkan, dan menjelaskan. Kemudian yang kedua, ranah afektif A1 sampai A5. Menerima A1, menanggapi A2, menilai A3, mengelola A4, dan menghayati A5. Contohnya, memilih, menjawab, mengonsumsikan, menganut, mengubah perilaku, mempertanyakan, membantu. Yang ketiga, ranah psikomotor P1 sampai P4, peniruan P1, manipulasi P2, ketetapan P3, artikulasi P4. Contohnya, mengaktifkan, mengoreksi, mengalihkan, menyesuaikan, mendokumentasikan, dan menggantikan. Kemudian ada contoh daftar kata kerja operasional taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Ranah kognitif dari C1 sampai C6. Pada ranah kognitif ada perubahan, yaitu mencipta atau sistesis menjadi C6 yang semula C5, dan penilaian atau evaluasi menjadi C5 yang semula C6. Pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, analisis C4, menciptakan atau sintesis C6, penilaian atau evaluasi C5. Mengutipkan, memperkirakan, menugaskan, menganalisis, mengabstraksi, membandingkan, menyebutkan, dan menjelaskan. Adapun kompetensi pengetahuan dan sikap. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Pahami lebih jauh berasal dari kata bahasa Inggris kompetensi, yang artinya kecakapan atau kemampuan. Banyak ahli mengatakan bahwa kompetensi adalah dasar dari perekrutan karyawan baru selain dari tes EQ. Mereka menyebut kompetensi adalah berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Kemudian manfaat kompetensi menurut Ruki dalam buku Edisus Sutrisno terbitan tahun 2010. Yang pertama, menjelaskan standar kerja dan harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, kompetensi individu dapat digunakan sebagai alat seleksi tenaga kerja yang potensial. Yang ketiga, kecakapan tenaga kerja akan memaksimalkan produktivitas perusahaan. Yang keempat, kecakapan atau kompetensi tenaga kerja dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan sistem remunerasi.
Yang kelima, kompetensi dapat membantu perusahaan untuk perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Itu tadi hasil dari presentasi kami. Salah hilap mohon maaf, semoga bermanfaat, dan jika belum ada yang bisa dipahami, bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.